Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bu Retno pada kesempatan kali ini ya. Akan menjelaskan sebuah materi yang baru. Berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ketika diperhatikan, ada banyak ragam bentuknya. Mulai dari daun, batang, akar, dan bunga. Dunia tumbuhan ini kita kenal sebagai kingdom Plantae. Dalam klasifikasi makhluk hidup yang kalian lihat pada gambar tersebut, mereka semua tergolong dalam dunia tumbuhan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Semua jenis tumbuhan yang tergolong multiseluler termasuk ke dalam kingdom Plantae. Apabila kalian menemukan organisme yang uniseluler dan memiliki klorofil, masih belum dianggap sebagai kingdom Plantae. Yang kedua, selnya bersifat eukariotik, artinya selnya sudah memiliki membran inti dan membran plasma. Yang ketiga, memiliki klorofil, berarti tumbuhan sudah bisa melakukan fotosintesis dan bisa membuat makanan sendiri, sehingga bersifat fotoautotrof atau autotrof. Yang keempat, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Akan Ibu jelaskan pada slide selanjutnya. Yang kelima, reproduksi secara aseksual dan seksual. Dunia tumbuhan memiliki keanekaragaman yang banyak bentuknya. Dunia tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok yang besar. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh atau Atracheophyta. Yang kedua, tumbuhan berpembuluh atau Trichophyta. Tumbuhan tidak berpembuluh atau Atracheophyta, maksudnya tumbuhan tersebut belum memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan flum. Sedangkan tumbuhan berpembuluh atau Trichophyta sudah memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan flum. Dan kalian jangan lupa fungsi dari xilem dan flum pada tumbuhan. Tumbuhan tidak berpembuluh atau Atracheophyta terdiri atas tumbuhan lumut atau Birophyta. Kalian pernah melihat lumut? Mereka memiliki akar, batang, dan daun, tapi yang masih semu, sehingga mereka dikenal sebagai tumbuhan talus atau Talophyta. Tumbuhan lumut juga dibedakan menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas Hepaticopsida, lumut hati. Yang kedua, kelas Anthoceropsida, lumut tanduk. Yang ketiga, kelas Biropsida, tumbuhan lumut daun. Sedangkan tumbuhan berpembuluh atau Trichophyta dibagi menjadi 2, tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan biji atau Spermatophyta. Pada tumbuhan ini, mereka sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, sehingga mereka dikenal dengan tumbuhan Cormophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, Psilophytina, paku purba. Yang kedua, Lycopodine, paku rambut. Yang keempat, Echoscine, paku ekor kuda. Yang keempat, Felicine, paku sejati. Sedangkan tumbuhan biji atau Spermatophyta akan Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Pada gambar di sini, ini mewakili 3 kelas pada tumbuhan lumut, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Tumbuhan lumut atau Birophyta, pada umumnya mereka selalu berwarna hijau, dan mereka mempunyai zat hijau daun dan bisa menghasilkan sebuah klorofil A dan B pada saat melakukan fotosintesis. Tumbuhan lumut atau tumbuhan Birophyta, mereka bisa dibilang tumbuhan peralihan. Makanya mereka dikenal dengan tumbuhan talus atau Talophyta. Tumbuhan lumut bersifat multiseluler dan bersifat autotrof.
Tumbuhan lumut juga menghasilkan klorofil A dan B, tetapi mereka belum memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan flum. Habitat tumbuhan lumut juga berada di tempat yang lembab. Pasti kalian juga tahu dan juga pernah menemukan lumut di bagian tempat-tempat yang lembab, seperti di dinding rumah dan di bebatuan. Tumbuhan lumut tidak dapat dibedakan yang mana akarnya, batang, ataupun daun. Makanya mereka dikenal dengan tumbuhan talus atau talopita. Ciri khusus biropita. Tapi Ibu bilang ini adalah keunikan yang dimiliki dari tumbuhan lumut atau biropita. Yang pertama, tumbuhan lumut mempunyai rizoid, fungsinya untuk menempel pada substrat. Selain mereka untuk mencari makan, dan mereka juga bisa menempel pada dinding rumah ataupun bebatuan. Yang kedua, mereka mempunyai lapisan lilin untuk mempertahankan dirinya dari kekeringan saat musim panas atau kemarau. Yang ketiga, mereka mempunyai pori-pori pada lubangnya untuk melakukan fotosintesis. Yang keempat, tumbuhan lumut mempunyai sel steril pada kelamin untuk menjaga sel-selnya tetap tahan dari kekeringan pada saat musim panas dan musim kemarau, dan mereka bisa melakukan reproduksi. Lumut daun atau bagian-bagiannya ini yang mewakili dari struktur tumbuhan lumut. Kalian pernah lihat dari bagian dari lumut daun, tapi biasanya kalian melihat dari bagian sini sampai bagian atas saja. Jarang kalian menemukan lumut daun sudah memiliki sporanya. Ada kapsul dan ada tangkainya. Ini bagian yang lengkap. Sporangium atau kotak spora. Ini ada seta tangkainya. Mereka menghasilkan spora atau sporopit. Ada daun, stolon, dan rizoid. Mereka menghasilkan gametofit. Metagenesis biropita atau pergiliran keturunan ini akan dialami oleh semua organisme. Mereka memiliki fase atau tahapan yang melibatkan individu dengan kandungan genetik yang sangat berbeda. Pada tahapan ini ada tahapan haploid yang disingkat N dan tahapan diploid 2N. Jadi kalian harus ingat haploid itu N sedangkan diploid itu adalah 2N. Reproduksi seksual yang dilakukan tumbuhan lumut menghasilkan sebuah gamet jantan dan gamet betina. Archegonium menghasilkan gamet betina, sedangkan Antheridium menghasilkan gamet jantan. Jadi jangan sampai terbalik ya. Ini adalah gambar dari tumbuhan lumut hati yang dapat kalian bedakan yang mana gamet jantan dan yang mana gamet betina. Archegonium ini menghasilkan gamet betina. Jelas ini seperti payung bentuk dari bagian selnya. Sedangkan Antheridium mereka menghasilkan sel jantan ya, bentuknya seperti kelopak bunga yang mekar. Nah, ini tahapan yang paling penting pada tumbuhan lumut, yaitu adalah metagenesis pada lumut atau daur hidup pada lumut. Lumut bereproduksi menggunakan dengan sporanya. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi protonema atau tumbuhan lumut muda. Protonema selanjutnya akan menghasilkan tumbuhan lumut yang memiliki sel jantan dan sel betina atau Antheridium dan Archegonium yang menghasilkan sel sperma dan sel ovum. Lalu terjadi sebuah fertilisasi yang dimana dilakukan oleh Archegonium dan akan membentuk sebuah zigot. Zigot tumbuh menjadi sebuah embrio yang akan tetap menempel pada tumbuhan lumut itu sendiri dan akan menjadi sporogonium dan akhirnya menjadi sporagonium. Ini adalah akhir dari perjalanan dari metagenesis.
Biar kalian tidak lupa, Ibu akan membuatkan rumusnya, singkatannya menjadi ramal gas. Ra, spora. Ma, protonema. L, lumut. Z, zigot. E, embrio. S, sporogonium. S, sporagonium. Nah, sedangkan ramal itu menghasilkan gametofit. N, spora, protonema, lumut. Sedangkan gas itu menghasilkan 2N, sporofit. Di sini ada gas, zigot, embrio, sporogonium, dan sporagonium. Nah, pada tumbuhan lumut, fase dominannya itu adalah di fase gametofit atau N, haploid. Nah, ini adalah alurnya yang sudah Ibu ceritakan. Jadi kalian harus ingat ya, harus tahu urutannya juga. Nah, ini dia 3 kelas dari tumbuhan lumut atau Birophyta. Ada lumut tanduk, Anthorosaurophyta, lumut hati, Hepaticopsyta, dan lumut daun Biropsida. Lumut hati atau Hepaticopsyda ini adalah spesies dari lumut hati ya. Kalian bisa menemukan mereka itu ada di sekitaran sungai atau di sekitaran air terjun. Dari lumut hati, kalian bisa membedakan yang mana sel betina dan sel jantan. Ini adalah salah satu spesies dari lumut hati, Marsatina polymorpha. Ini juga digunakan sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit hati. Ini dia, kalian bisa melihatnya dengan jelas. Jangan lupa ya, ini sel jantan atau sel betina. Jangan dilupakan perbedaannya. Ada porella, ini dia porella. Nah, ini lumut daun atau Biropsida. Kalian pasti selalu menemukan bagian lumut yang seperti ini. Baik di dinding rumah, di bebatuan. Tapi kalian jarang menemukan lumut daun yang sudah memiliki bagian sporanya. Yang ini adalah bagian lumut daun yang sudah memiliki spora yang jelas. Ini contohnya ada lumut daun jenisnya adalah Sphagnum. Ini adalah Siuniferum. Ini jelas sekali dari sporanya ya. Kotak sporanya itu jelas. Ada Funaria, Siratum, Longissima. Lumut tanduk atau Ceratophyta, contohnya spesiesnya itu adalah Natanz. Kalian bisa menemukan spesies lumut tanduk ini ada di sekitaran sawah. Jadi kalian yang pernah pergi ke sawah, jangan lupa harus bisa menemukan lumut tanduk yang ada di sekitaran di sana. Nah, ini peranan dari tumbuhan lumut atau Biropsida. Mereka juga berperan dalam ekosistem untuk menyediakan oksigen dan penyimpanan air. Mereka bisa digunakan sebagai ornamen tata ruang atau di halaman rumah. Sphagnum juga bisa digunakan sebagai pengganti kapas. Marsatina polymorpha juga digunakan sebagai alternatif obat untuk penyakit hepatitis atau hati. Oke. Sekian untuk hari ini. Selamat belajar buat kalian. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan japri WA saya atau inbox pesan di e-learning. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi